Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah teknik perbaikan obat mencapai batas, sulit untuk membuat terobosan. Itu tidak berarti bahwa lebih baik membutuhkan lebih banyak hari untuk perbaikan obat. Sebaliknya itu berarti bahwa ketika menggunakan teknik perbaikan obat dengan tingkat yang sama, lebih banyak hari berarti lebih banyak kesulitan dalam memperbaiki pil obat. Biasanya, semakin banyak hari yang dibutuhkan, semakin baik kualitasnya. King Sui tidak tahu berapa kali dia telah mempromosikan keterampilan perbaikan obatnya selama beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya, bahkan jika dia tidak gagal, akan memakan waktu beberapa bulan untuk memperbaikinya, karena perbaikan obat juga membutuhkan kekuatan. King Sui dengan cemas membuka Golden Flint Iron Cauldron. Aroma manis tercium di hidungnya, dengan semangat murni yang tak terlukiskan. Penampilan pil 7 yang tidak banyak berubah, hanya terlihat lebih kemasan seolah-olah itu adalah nyala api kemasan. King Sui langsung menganalisisnya. 7 pil yang efek secara substansial dapat meningkatkan konstitusi seseorang, meningkatkan kekuatan mentah sebesar 200 matahari atau kekuatan keseluruhan sebesar 100.000 matahari. Ini memiliki hasil yang tepat untuk memperkuat dantian, meridian, serta 5 jeroan dan 6 usus. Efeknya lebih signifikan terhadap manusia dengan konstitusi tubuh khusus, yang bahkan memungkinkan efek pil 7 yang menjadi 2 kali lipat. Seseorang bisa makan 10 dari mereka sepanjang hidup mereka, 1 setiap tahun, atau mereka akan berkonflik dengan pil yang lainnya. King Sui tercengang. Pil 6 yang dapat meningkatkan kekuatan mentah seseorang dengan 10 matahari atau kekuatan keseluruhan dengan 1000 matahari. Bahkan dengan konstitusi tubuh khususnya, 1 pil hanya dapat meningkatkan 25 matahari dengan kekuatan mentah, tetapi salah satunya secara tak terduga dapat meningkatkannya sebanyak 200 matahari. Jarak pemisah antara pil 6 yang dan pil 7 yang memang luas, setidaknya 20 kali lipat. Ketika King Sui mendapatkan pil 1 yang dan pil 2 yang, dia tidak berpikir bahwa perbedaan dari yang terakhir akan begitu besar. Farmakope 9 yang, ini adalah hal yang luar biasa. King Sui tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini. Karena tubuh istimewanya, efek pil yang akan berlipat ganda dan menambah efek alam valet jadi immortal dan pil obat 4 lipat juga. Dia bisa membuat pil 7 yang menampilkan efeknya dalam waktu singkat. Berpikir tentang bunga naga racun, King Sui menemukan bahwa kekuatannya sekali lagi mencapai pos pemeriksaan penting. Kali ini dia mungkin bisa mencapai puncak tahap elementary false god. Kuali besi flint emas memiliki 2 pil di dalamnya. King Sui cukup puas dengan jumlah ini. Biasanya, hanya ada 1 dari mereka, jadi dia heran ada 2 kali ini. Setelah itu, King Sui memulai perbaikan pengobatan lagi. Dia terus menambahkan rumput ular emas setiap kali karena dia tidak ingin membuang waktu. Selain itu, dia tidak kekurangan mereka. Pada saat 27 pil yang selesai, tidak ada banyak waktu tersisa untuk memperbaiki yang lain. Setelah ragu-ragu sedikit, King Sui langsung menggunakan 4 dari mereka. Paling buruk, dia bisa membawa mereka keluar dari alam valet jadi immortal. Meskipun jalannya peristiwa menyerap mereka sedikit menyakitkan, dia dengan lancar menyerapnya dalam waktu 2 hari. 4 pil telah meningkatkan kekuatan mentahnya oleh 1000 sinar matahari. Rata-rata, setiap pil meningkatkan kekuatan mentahnya sebanyak 250 kali sinar matahari. Ini saja sudah melampaui efek pil 6 yang. King Sui merasa bahwa efek 8 yang pil terakhir juga akan memungkinkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Pil 7 yang dapat meningkatkan kekuatan mentah sebesar 200 matahari atau kekuatan keseluruhan sebesar 100.000 matahari.
Jika kekuatan keseluruhannya memang meningkat 100.000 matahari, King Sui akan menjadi tidak bisa berkata-kata. Bagi King Sui saat ini, 100.000 matahari dengan kekuatan keseluruhan bahkan tidak sama dengan kekuatan 300 juta matahari. Karena itu, King Sui sangat puas sekarang. Adapun 16 pil yang tersisa, dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah menyempurnakannya besok. King Sui dapat menggunakan 10 hari untuk menggunakan 47 pil yang. Efek dari alam Valet Jade Immortal mengenai aspek ini adalah sesuatu yang dia sukai, yang mengurangi waktu terkait dengan resistensi obat. Ketika dia keluar, dia mendengar sebuah suara. Kedengarannya seperti seseorang sedang melakukan tarian pedang. Meninggalkan gua, King Sui menatap tarian pedang yang dimainkan di luar. Tarian pedangnya tidak memiliki banyak kekuatan tetapi sepertinya mirip dengan permainan pedang Tai Chi, hanya dipercepat. Tubuhnya yang indah menari-nari dengan intens, dan King Sui menatap napas memikat yang dipancarkan tubuhnya. King Sui menatapnya tanpa berkedip sekalipun. Pengendalian dirinya cukup kuat, tetapi tatapannya memiliki fanatisme yang tak terlukiskan. Dan mantra ini bukanlah keserakahan melainkan kekaguman terhadap keindahan. Merasakan tatapan King Sui, King berhenti dan mengambil pedang panjangnya. "Kamu bangun." Kenapa kamu berhenti?" King Sui bertanya padanya meskipun dia tahu jawabannya. "Aku tidak begitu suka diawasi oleh seseorang. Jika aku adalah musuhmu, dan terus menatapmu, kamu akan terus menunggu tanpa melakukan apapun." Meskipun ekspresi King Sui tidak jelas di permukaan, hatinya tetap merasa bahagia. Itu karena tatapan orang asing tidak dapat mempengaruhinya dan karena dia dapat mengganggu keadaan pikirannya. Apapun alasannya, itu berarti dia telah memengaruhinya. "Simpan saja, jika kamu adalah musuhku, aku akan membunuhmu sejak lama." King memanggil kembali senjatanya dan mendengus. "Sister King, Anda mulai menjadi semakin feminim. Kamu terlihat jauh lebih baik seperti ini." King Sui melihat wajah King yang sedikit marah dan tersenyum. King benar-benar kesal. King Sui adalah tipe pria yang tidak akan mengganggu bahkan jika minyak atau garam masuk ke dalam dirinya. Kecuali King benar-benar marah, dia tidak akan memiliki metode apapun untuk menghadapinya. Dia berkata dengan nada kesal, "Jika Anda mengeluh karena tidak ada pekerjaan, mengapa Anda tidak pergi dan membuat makanan?" King Sui mengangguk. King balas menatapnya dan tersenyum juga. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Itu sama seperti ketika dua orang hidup bersama. Emosi semacam ini membuatnya merasa agak aneh. Sambil melihat punggung King Sui, King memiliki perasaan yang tidak biasa yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak pernah sedekat ini dengan pria lain, baik secara fisik maupun mental. Dia merasa bahwa dia telah melewati batas spiritualnya. King Sui tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat King balas menatapnya dengan kosong. Dia segera menunjukkan giginya yang putih dan tersenyum. Pada saat King menyadari bahwa dia memperhatikan ekspresinya, dia sedikit gugup dan dengan cepat menarik pandangannya. Wajahnya langsung memerah. King Sui berbalik dan berjalan jauh ke kejauhan. Jauh di lubuk hatinya, dia bahagia. Sepertinya, ternyata, dia memang punya perasaan padanya. Saat King melihat sosok King Sui saat dia pergi, King merasa bahagia. Melihat hari masih pagi, King Sui memutuskan untuk melakukan senam pagi. Dia ingin membiasakan tekniknya terlebih dahulu sebelum meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, ia mulai berburu beberapa hewan di sekitarnya. Di tengah perjalanan, dia juga memetik beberapa sayuran. Dia mengupas kulit sayuran dan mulai mencucinya. King Sui berhasil melakukan semua ini dengan sangat lancar dan bahkan ada rasa keindahan saat dia melakukan ini. King di sisi lain, berdiri dari samping dan memandang King Sui. Dia tidak dapat membantu King Sui dalam hal-hal seperti ini. "King Sui, menurutmu apakah lebih baik bagi pria atau wanita untuk memasak?"
Qin King bertanya sambil makan makanan yang diberikan King Sui padanya. Bagaimana mereka berhubungan? King Sui berkata, bingung dengan pertanyaannya. Di seluruh benua, mayoritas pria berpikir bahwa memasak adalah representasi dari pria yang tidak berguna. Qin King berkata dengan lembut, entah bagaimana, menurutku orang dengan pikiran seperti ini adalah orang yang tidak berguna. Memasak adalah kegiatan yang memiliki andil besar dalam mempengaruhi keadaan pikiran seseorang. Memasak untuk orang yang Anda cintai, secara mengejutkan, adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Ucap King Sui tersenyum dan menatap Qin King. Setelah mendengar itu, Qin King tidak bisa mengatakan apa-apa kembali. Dia tersenyum, kamu memang berbeda dari orang lain. Terkadang, Anda cenderung tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain dan tetap setia pada pendapat Anda sendiri. Tapi saya rasa beberapa hal yang Anda katakan terdengar masuk akal juga. Apa maksud Anda? Beberapa di antaranya terdengar masuk akal. Semua hal yang saya katakan masuk akal. Setiap orang sama terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Satu-satunya pengecualian adalah apakah seseorang bisa melahirkan atau tidak. Jika tidak, tidak ada yang terlalu dipedulikan. Sungguh vulgar, Qin King berteriak dengan keras. Setelah makan, King Sui dan Qin King mulai melihat-lihat area sekitar. Selain beberapa pil obat yang berhasil mereka temukan, mereka tidak benar-benar mendapatkan apapun. Ketika Qin King memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, King Sui memikirkannya dan berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Ini adalah untuk Anda. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu dulu. King Sui memberikan salah satu dari 9 pelet emas revolusi dan pelet emas keberuntungan kepadanya. Keduanya mungkin tidak lagi berguna baginya. Untuk naga hijau yang sangat besar, Qin King tidak yakin apakah masih bisa mengkonsumsinya. Bagaimanapun, garis keturunan yang dimilikinya agak tidak biasa. Karena itu, King Sui ingin mencobanya. Bagaimanapun, mungkin masih ada beberapa efek pada naga. Satu-satunya hal yang mereka tidak yakin adalah sejauh mana pengaruh pil tersebut. Qin King melihat pil obat yang diberikan King Sui padanya. Sepertinya efek yang mereka timbulkan juga sangat luar biasa. Dia sadar bahwa King Sui adalah seorang alkemis, dan bahwa dia memiliki keahlian medis yang menakutkan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia dapat memurnikan pil yang begitu hebat. Setelah melihat obatnya dan ragu-ragu sejenak, Qin King memutuskan untuk menyimpannya. Entah bagaimana, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa melunasi semua hutangnya pada King Sui. Karena dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya, dia berhenti berpikir untuk melunasi utangnya. King Sui tidak terlalu banyak membacanya. Dia menyukainya dan ingin menjadikannya wanita miliknya. Meskipun itu mungkin masalahnya, dia tidak akan memaksanya untuk melakukannya. Jika perasaan itu tidak membalas, dia tidak akan mencoba memaksanya, dia juga tidak akan menemukan dirinya mampu melakukan itu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. King Sui tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan sepanjang hari. Pada dasarnya, dia akan berjalan-jalan dan memeriksa daerah itu. Dia ingin melihat apakah akan ada hal berguna yang bisa dia kumpulkan dari sekitarnya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan lari ke dasar mata air spiritual untuk melihat-lihat. Akhirnya, itu terbayar ketika dia berhasil menemukan teratai salju batu di dalamnya. Meskipun teratai salju batu mungkin berharga, itu tidak terlalu langka. Namun, batu teratai salju yang hidup dalam mata air spiritual ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ini mungkin tidak sebagus bunga naga racun, tapi masih bisa membantu memperpanjang umur seseorang. Selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa, teratai salju batu akan dapat menyelamatkannya. Dari sini, bisa dilihat betapa berharganya teratai salju batu itu. Setengah dari efek yang dimilikinya juga berkat spiritual spring. Pada malam hari, King Sui memasuki dunia dan mulai memurnikan pilnya. Pada saat yang sama, dia juga terus meminum 7 pil yang. Kekuatan King Sui meningkat dengan cepat. Dia sangat senang tentang itu.
King King juga menerima dorongan signifikan untuk kekuatannya. Pil yang memiliki efek kuat pada prajurit dengan tipe tubuh yang unik. King King awalnya sudah berada di puncak Dewa Semu setelah menggunakan 9 pelet emas revolusi. Namun berkat pil yang, dia sekali lagi menerima peningkatan kekuatan yang luar biasa. Di bawah pengaruh pil obat King Sui, naga hijau yang sangat besar, seperti Helvire Phoenix, menerima peningkatan kekuatan yang signifikan. Garis keturunannya juga menjadi lebih murni. Ini membuat King King merasa sangat bahagia. Dari pandangan King Sui, baru sekarang naga hijau mulai memiliki tampilan yang benar-benar bermartabat yang seharusnya dimiliki oleh naga hijau. King King tidak tahu pil obat apa yang dibuat King Sui dengan Poison Dragon Flower-nya, tetapi dia juga tidak akan bertanya kepadanya tentang hal itu. Dia sangat mempercayai King Sui, sejauh bahkan jika King Sui mengatakan bahwa pil yang disempurnakan dari bunga naga racun, dia masih akan mempercayainya. Meskipun ini mungkin terdengar agak konyol, itu sebenarnya. Pada saat keduanya sekali lagi muncul di sudut Poison Dragon Pool, kolam itu sekarang terlihat lebih normal. Satu-satunya asumsi yang dapat diambil King Sui adalah bahwa itu karena dia mengambil mata air spiritual, sehingga ki spiritual di sekitar area tersebut tidak lagi terasa berlimpah seperti sebelumnya. Mereka melanjutkan untuk meninggalkan lembah Poison Dragon Pool. Selama beberapa hari ini, King Sui memperoleh cukup banyak dari Poison Dragon Pool. Dia tidak tahu persis apa harta karun yang disebutkan King King. The Poison Dragon Pool sendiri sudah dianggap sebagai hal yang cukup bagus, tetapi mungkin masih bukan hal terbaik yang menunggu mereka. Ini membuat King Sui merasa semakin bersemangat. King Sui bertanya-tanya apakah lenyapnya naga beracun dan kolam naga racun akan menyebabkan spesies seperti ular beracun meninggalkan tempat ini. Saat mereka terus bergerak maju, mereka tiba di bagian internal pegunungan iblis hitam. Kabut hitam terlihat beredar di sekitar area. King Sui sendiri juga tidak tahu apa yang dicari King King, pantas membawanya ke tempat ini. Blackfire Demon Ox. Setelah berjalan keluar dari Poison Dragon Pool, King Sui memasuki area yang tampaknya merupakan padang rumput yang luas. Tidak akan pernah King Sui berharap tempat ini memiliki kawanan Blackfire Demon Oxen. Setelah melihat King Sui dan King King, mereka segera menyerang mereka berdua. Blackfire Demon Ox bukanlah binatang iblis biasa. Mereka mengeluarkan asap hitam beracun dan mereka memiliki tubuh besar yang tampak hitam seperti tinta. Seluruh tubuh mereka menyerupai berlian hitam. Tidak hanya terlihat tajam, mereka juga mengandung racun. Gunung 9 Benua. Saat King Sui mengayunkan tangannya, Gunung 9 Benua yang sangat besar terbang melewati udara. King Sui mencoba menguji kekuatan Blackfire Demon Ox. Mungkinkah itu lebih menakutkan daripada naga racun? Beng! King Sui melihat Blackfire Demon Ox yang terkena shock. Dia sangat menyadari betapa kuatnya Gunung 9 Benua. Apakah ini masih kerbau? King Sui berkata dengan kaget. Blackfire Demon Oxen ini juga dikenal sebagai keturunan dari Titan Ox. Di dalam tubuh mereka mengalir darah dari Ancient Divine Titan Ox, yang tubuhnya tangguh dan tajam. Setiap serangan mereka mengandung racun dan mereka mahir dalam serangan api hitam. Demikian pula, api yang mereka keluarkan juga mengandung racun. King King tersenyum dan berkata, Titan Ox. Kerbau barbar ilahi kuno ini adalah makhluk yang sangat kuat. Saat dia memikirkan hal ini, dia tersenyum. Dalam banyak kesempatan, hal-hal ini cenderung membuat orang merasa sulit dipercaya. King Sui bahkan merasa ingin tertawa karenanya. Tempat ini sepertinya berisi beberapa hal yang ditinggalkan oleh Dewa Titan Ox kuno. Mengapa kita tidak pergi dan memeriksa daerah itu? Tetapi ingatlah bahwa Anda harus tetap berhati-hati setiap saat. Jika Divine Barbaric Ox lain muncul lagi, saya tidak akan tahu apakah kita akan seberuntung itu atau tidak. Pantas saja tempat ini sebagus Poison Dragon Pool. Binatang ilahi kuno adalah entitas pada tingkat keberadaan yang hampir sama dengan Phoenix dan naga. Kerbau barbar ilahi tepatnya adalah contoh dari binatang ilahi yang lebih kuat dari mayoritas spesies naga.
Itu hampir sama dengan naga hijau dan emas yang legendaris. Ini bukan pertama kalinya King Sui mendengar tentang Titan Ox. Jika mereka benar-benar bertemu, mereka hanya bisa menyalahkan keberuntungan mereka. Namun, dia masih dipenuhi dengan antisipasi. Black Fury Demon Oxen ini tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka berdua. Mereka hanya memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Keduanya menjaga saat mereka melaju dengan kecepatan tinggi. King Sui tidak membunuh siapapun karena jumlahnya terlalu banyak dan bau darah akan membuat seluruh kawanan gila. Akan lebih baik jika mereka hanya mempertahankan dan meninggalkan daerah ini dengan tergesa-gesa. King Sui memegang tangan King King dan menggunakan 9 langkah benua untuk melintasi jarak yang sangat jauh. King Sui melintas, menghindari kerbau dengan terampil. Di kejauhan, dia bisa melihat siluet gunung yang megah. Sister Qin, apakah Anda pernah datang ke sini sebelumnya? King Sui bertanya saat mereka berjalan berdampingan. Tempat ini sangat tenang, ditumbuhi berbagai macam tanaman dan bunga. Beberapa tanaman obat langka dapat dilihat di sana-sini juga. Ini bukan kebetulan. Itu normal untuk tempat seperti itu untuk memiliki tanaman yang berharga dan langka. Ini juga alasan mengapa binatang iblis di sini begitu kuat. Dengan harta surgawi dan bahan-bahan duniawi, meskipun mereka tidak berlimpah, binatang iblis masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Tidak. Tempat terjauh yang pernah saya kunjungi adalah Poison Dragon Pool. King King tersenyum. Dia berjuang sedikit mencoba melepaskan tangannya dari cengkeraman King Sui tetapi dia tidak berhasil. Kalau begitu, bagaimana Anda tahu ada bahan berharga di sini? King Sui memegang tangannya lebih erat, seolah takut dia akan lolos. King King juga agak tidak berdaya. Tetapi dia tidak benar-benar keberatan dengan King Sui yang memegang tangannya karena dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dia hanya akan mengedepankan dan mencoba berjuang sedikit tetapi segera membiarkannya. Seorang lelaki tua memberitahuku sebelum kematiannya. Saya pernah membantunya sebelumnya dan dia menyarankan untuk kembali setelah saya memiliki cukup kekuatan. King King dengan ringan menjawab dan ketika pikirannya kembali ke masa lalu, dia merasa sedikit melankolis. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggunakan kekuatannya dan memegang tangannya sedikit. Ayo pergi, kita akan menemukan Gunung Titan Ox berdasarkan kenangan dan melihatnya. Wajah King King kembali normal saat dia menarik King Sui ke depan. Meski mereka bisa melihat siluet gunung di kejauhan, jaraknya masih sangat jauh. Setelah beberapa waktu, King Sui memperhatikan bahwa King King masih mengizinkannya untuk memegang tangannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk menggunakan 9 langkah benua dan memilih untuk berjalan perlahan ke sana sambil menikmati pemandangan. Ini juga merupakan jenis kepuasan. King King benar-benar merasakan kontradiksi di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa King Sui mencintainya. Dia juga memperlakukannya dengan sangat baik dan akan merawatnya bahkan selama pertempuran. Dia sangat cakap dan bahkan memiliki kepribadian yang baik. King King menghela nafas, karena dia tidak punya cara untuk menekan sedikit perlawanan terakhir di hatinya. Berkali-kali dia berpikir dia mungkin juga menikah dengannya dan menyelesaikan semuanya tetapi dia masih enggan untuk membaginya dengan wanita lain. Di dunia ini, sangat normal bagi seorang pria untuk memiliki beberapa wanita. Hanya pria paling biasa yang akan memiliki satu wanita dan wanita itu tidak akan cantik. Untuk pria seperti King Sui, King King merasa bahwa bahkan jika dia tidak memiliki wanita lain sekarang, dia pada akhirnya akan memiliki lebih banyak wanita cepat atau lambat. Wanita akan bergegas seperti ngengat kenyala api untuk pria yang luar biasa. Saudari Qin, saya bermimpi aneh. Apakah kamu ingin mendengarnya? King Sui bisa merasakan konflik di hati King King. Tentu, beritahu aku tentang itu. King King menjernihkan pikirannya saat dia berbicara dengan lembut. Saya bermimpi bahwa saya berada di dunia yang aneh. Di dunia itu, manusia biasa ada di mana-mana. Tidak ada binatang iblis, tidak ada pembudidaya, dan itu adalah dunia yang dikuasai oleh sains.
Negara-negara di dunia itu mirip dengan dinasti di sini. Dan di dunia itu, setiap pria hanya bisa menikahi satu wanita. Jika mereka menikah lebih lama, itu merupakan kejahatan. Aku bermimpi bahwa kamu adalah istriku di dunia itu, dan kamu sangat bahagia. Dunia yang Anda impikan terdengar sangat indah. Kim tersenyum. Sebenarnya, saya sudah lama mengalami mimpi ini. Inilah mengapa saya menemukan Anda begitu akrab saat pertama kali saya melihat Anda. Apakah kamu pernah bermimpi tentang aku? King Sui tertawa, tetapi nadanya serius. Tidak, King dengan tegas menjawab. Dahulu kala, ketika saya masih tinggal di sebuah desa pegunungan kecil di benua Green Cloud. Saya tidak dapat berkultivasi ketika saya masih kecil. Saya bahkan tidak bisa lari tanpa merasakan sakit. Pada saat itu, Anda tidak akan tahu seberapa besar rasa iri saya ketika saya melihat anak-anak lain dapat berkultivasi. Saya tidak takut akan rasa sakit atau penderitaan, tetapi surga bahkan tidak akan memberi saya kesempatan. King diam-diam mendengarkan. Dia tidak menyela. Dia juga ingin tahu tentang masa lalu King Sui. Untungnya, surga tidak sekejam itu bagi saya setelah itu. Banyak hal berubah dan saya bisa berkultivasi. Saat itulah saya bertekad untuk menjadi lebih baik dari orang biasa dan memiliki keluarga yang bahagia. Pada saat itu, saya puas dengan apa yang saya miliki dan saya tidak memiliki banyak keinginan. Sekarang, saya juga tahu bagaimana menjadi puas dengan hal-hal yang saya miliki, tetapi terkadang, hal-hal menjadi tidak terkendali dan saya tidak dapat menahan diri. Seperti kata pepatah, begitu seseorang memiliki kekuatan, dia akan menjadi ambisius dan melupakan perasaan puas. King Sui menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Jika King Sui tidak mengulurkan tangannya, King sama sekali tidak tahu apa niatnya. Dari melihat ekspresinya, dia tahu bahwa dia tidak berbohong dan dia berbicara dari hatinya. Tapi dia tidak punya cara untuk memahami semua ini. Cinta adalah hal yang egois, dan tidak semua orang harus menikah jika mereka jatuh cinta dengan seseorang. Tetapi bagi pria, segalanya berbeda. Banyak pria adalah makhluk naluri duniawi, mengutamakan seks. Mereka adalah makhluk visual dan hanya setelah pertarungan awal ketertarikan barulah mereka perlahan mulai mencintai, sedangkan bagi wanita, mereka membutuhkan waktu untuk menikmati cinta sedikit demi sedikit karena emosi semakin kuat seiring waktu. Dalam hidup ini, mustahil bagiku untuk mengubah hatiku. Namun, saya tidak ingin menyerah pada Anda. Apakah saya sangat serakah? King Sui menghela nafas tanpa daya. Kamu sangat rakus. King tersenyum. Dia memiliki ekspresi santai dan riang di wajahnya. Kamu pernah bilang di masa lalu bahwa aku punya kesempatan denganmu. Apakah ini benar? King Sui bertanya dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, dia sedikit bingung. Dia masih memegangi tangannya sampai sekarang. Seorang wanita seperti dia yang membiarkan pria memegang tangannya sebenarnya sudah berbicara banyak. Tapi mereka yang berada di tengah-tengah benda tidak bisa melihat situasinya sejelas orang di luarnya. Dia bukan seorang narsisis dan tidak berpikir bahwa dia sangat luar biasa. Dia hanya merasa di atas rata-rata. Tidak, itu salah. Aku berbohong padamu. Saya tidak suka pria yang tidak bisa berbakti. King tersenyum. King Sui tidak bisa mengatakan niatnya dan bahkan tidak tahu apakah yang dia katakan itu nyata atau tidak. Tetapi King Sui tidak bisa menahan perasaan gagal ketika dia mendengar bahwa dia tidak akan menyukai pria yang tidak bisa berbakti. Jika ada alasan lain, dia akan melakukan yang terbaik untuk berubah. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Dia sudah memiliki wanita lain sebelum dia dan tidak mungkin baginya untuk meninggalkan mereka. Dia tidak akan memaksanya juga. Dia tersenyum pada King dan tidak mengatakan apa-apa tapi perlahan melepaskan tangannya. King tiba-tiba merasa bahwa pria ini perlahan-lahan menjauh. Saat ini, dia benar-benar panik. Dia merasa bahwa begitu dia melepaskan tangannya sepenuhnya, dia mungkin benar-benar kehilangan dia selamanya.
Dan saat tangan King Sui hendak melepaskannya, King tiba-tiba memegangnya dengan erat. Apa kamu tidak takut aku kabur lebih awal? Mengapa Anda melepaskan tangan Anda sekarang? Sebelumnya King Sui memang berniat untuk melepaskan cintanya padanya. Sulit baginya untuk membuat keputusan ini dan dia hanya membuatnya setelah mempertimbangkan banyak hal. Dia tidak mau melakukannya tetapi cinta tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk melakukan apa yang dia rasa benar. Ketika dia merasakan King meraih tangannya atas kemauannya sendiri, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Rasanya seperti dia baru saja kembali dari pintu kematian. Menatap wanita cantik di hadapannya, dia menjawab, "Tahukah Anda seberapa besar resolusi yang harus saya miliki untuk membuat keputusan sebelumnya untuk melepaskan tangan Anda? Saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Aku tiba-tiba merasa seperti aku ingin kau memelukku selamanya. Saya merasa sangat bertentangan, King Sui. Dapatkah Anda berjanji kepada saya bahwa kita akan membiarkan alam mengambil jalannya? Jangan paksa aku, tapi jangan lepaskan tanganku juga, oke?" King dengan serius berbicara. King Sui tertawa saat dia mengangguk. Dia juga tidak ingin melepaskan tangannya. "Maaf tentang sebelumnya, dan kecuali jika Anda tidak mengizinkan saya untuk memegang tangan Anda, saya tidak akan pernah melepaskan Anda." Oke. Ayo pergi ke Gunung Titan Ox dan melihatnya." Setelah dia berbicara, King menarik King Sui dan terbang dengan kecepatan ekstrim. King Sui memandang King yang rambutnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti surgawi dari surga. Hatinya tenang dan terkadang dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia seperti bajingan. Dia sudah memiliki begitu banyak wanita namun dia tidak bisa berhenti menginginkan lebih. Setelah beberapa waktu, King Sui menemukan bahwa Gunung Titan Ox ini sebenarnya berbentuk sapi buas yang bersujud di tanah. Selain itu, ia juga memberikan perasaan seperti harimau yang berjongkok, siap menerkam mangsanya. Meskipun ini hanya sebuah gunung, itu memancarkan tekanan yang luar biasa dan seiring berjalannya waktu, King Sui bahkan merasakan kekuatannya perlahan-lahan ditekan. Ki dari teknik penguatan kuno, energi alam. Tetapi pada saat berikutnya, King Sui menemukan ada yang salah dengan tubuhnya. Gelombang energi tirani kemudian dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya, sama sekali tidak dilarang. Kekuatan banteng yang hebat. Awalnya, semua energi ini seharusnya dimasukkan ke dalam pelet 7 warna. Frenzied Bull Strength tidak berevolusi untuk waktu yang sangat lama, tapi tiba-tiba meledak dengan kekuatan seperti itu sekarang. Ada perasaan samar bahwa dia baru saja menembus penghalang. Namun, hanya energi dari Frenzied Bull Strength yang diedarkan dan tidak banyak perubahan. King Sui menatap Gunung Titan Ox, merasa bahwa gelombang energi sebelumnya ada hubungannya dengan gunung ini atau sesuatu yang tersembunyi di kedalamannya. King yang memegang tangan King Sui secara alami juga bisa merasakan ledakan energi itu. Dia tidak bertanya apa yang sedang terjadi dan terus menariknya ke arah gunung, meskipun dia memperlambat kecepatan gerak mereka. Semakin dalam mereka menuju, semakin berat tekanan yang dirasakan. Seolah-olah mereka sedang membawa gunung di punggung mereka. Meskipun mereka masih bisa menahannya sekarang, tekanannya terus meningkat. Setelah berjalan dekat, King Sui menyadari bahwa gunung ini sebenarnya adalah aula istana raksasa. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah gunung ini alami atau dipalsukan oleh manusia. Pengerjaan yang luar biasa ini terasa seperti pekerjaan langit namun ada beberapa bagian kasar yang sepertinya juga ditempa oleh tangan-tangan canggung manusia. Ketika mereka memasuki aula istana, King Sui merasakan tekanan sangat berkurang. Namun, ini justru membuat King Sui agak tertekan. Berdasarkan logika normal, semakin dekat mereka dengan harta karun, semakin kuat tekanan dan bahayanya. Namun, Frenzied Bull Strength masih beredar dengan cepat di sekitar tubuhnya, tidak ada keinginannya. Dia menoleh ke belakang dan menemukan wajah King telah menjadi benar-benar pucat seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar. Merasa terkejut,
dia mengirim seuntai Frenzied Bull Strength ke tubuhnya. Dalam sekejap, Qin Qing merasa bahwa tekanan yang membebani dirinya telah segera berkurang banyak. Beberapa saat yang lalu, tekanannya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Ini membuat King Sui merasa lebih penasaran. Harta karun apa yang sebenarnya ada di sini? Itu benar-benar bisa memancarkan tekanan yang begitu menakutkan. King Sui berhenti sebentar sebelum membungkuk ke Gunung Titan Ox. Setelah itu, dia dan Qin Qing masuk ke istana. Ini adalah tempat yang sangat luas yang berbentuk segmen melingkar. Secara alami, istana ini lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan gunung tetapi jauh lebih besar daripada istana lain yang pernah dilihat King Sui sebelumnya. Tidak ada satu pilar pun di istana yang menopangnya dan segmen melingkar itu begitu besar sehingga orang tidak dapat melihat ujung lekukannya. Lapisan debu tebal menutupi tanah dan tidak ada jejak gangguan yang terlihat. Pasti sudah lama sekali sejak ada orang yang datang ke tempat ini. Lagi pula, tidak semua orang bisa menahan tekanan saat mencoba masuk. Selain itu, ada banyak kawanan Black Fire Demon Oxen yang harus dihadapi. Debu di sini sangat tipis, kira-kira tebalnya hanya sekitar 1 inci. King Sui melihat sekeliling dan menyadari bahwa semuanya sangat bersih dan aliran udara baik. Pasti waktu yang sangat lama berlalu untuk menumpuk begitu banyak lapisan debu di tanah. Saat dia menatap sekeliling, King Sui memegang tangan Qin Qing saat mereka berjalan perlahan. Sister Qin, sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Informasi apa yang Anda miliki di tempat ini? King Sui sudah merasa bahwa seharusnya ada beberapa harta karun di sini. Dia hanya ingin tahu apa sebenarnya harta itu. Sepertinya ada monumen batu di sini dengan teknik terukir di atasnya. Selain itu, sepertinya masih ada harta karun lain di sini, tapi saya tidak bisa menjamin keakuratan informasinya. Qin Qing langsung menjawab. Qin Qing tahu bahwa tanpa King Sui, dia tidak akan bisa masuk ke sini. Ini sudah dengan jelas menunjukkan bahwa King Sui adalah yang ditakdirkan untuknya. Dia merasa sangat bahagia di hatinya ketika dia menyadari itu. Kaki mereka mendarat di tanah pada saat yang bersamaan, menimbulkan awan debu. Keduanya masuk, dinding dan langit-langit sekitarnya halus dan bersih, yang membuat King Sui curiga dari mana asal lapisan debu di tanah. Cahaya dari istana redup dan gelembung udara terlihat di beberapa lokasi lain. Energi yang tidak jelas dapat dirasakan di atmosfer, yang menyebabkan King Sui merasa ada sesuatu di sini yang memanggilnya. Jalan ini sangat panjang, mereka meluangkan waktu untuk melewatinya dan setengah hari telah berlalu. Ketika mereka berbelok di sudut, aula istana bagian dalam muncul di depan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa semua yang ada di sini sangat bersih, tidak ada debu di tanah dibandingkan dengan di luar. Ki spiritual di udara juga sangat jenuh dan di dalam aula istana, patung kerbau raksasa bisa dilihat. Bentuk patung ini tampak mirip dengan Gunung Titan Ox tetapi memiliki rasa ketuhanan. Patung raksasa ini panjangnya sekitar 200 meter dan sangat hidup, memancarkan rasa keganasan. Ketika dia melihat patung batu itu, King Sui tahu bahwa energi tidak jelas yang dia rasakan sebelumnya pasti berasal darinya. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa dia salah saat melihat tugu batu di samping patung batu. Monumen batu ini tidak bisa dianggap kecil. Panjang, tebal, dan lebarnya sekitar 10 meter. Itu karena terlalu dekat dengan patung batu dan sebagian terhalang oleh patung sehingga King Sui tidak melihatnya sebelumnya. Selain monumen batu ini, tidak ada benda lain di sini. King Sui mengalihkan pandangannya ke monumen. Kekuatan Titan Ox. King Sui terkejut, tetapi setelah dia selesai membacanya, matanya bersinar. Ini adalah versi ultra kuat dari Frenzied Bull Strength. Dia menoleh ke belakang dan menemukan Qin Qing juga sedang melihat monumen batu. Bagaimana itu? Senyuman muncul di wajah Qin Qing saat dia menjawab, masih baik-baik saja, tetapi tampaknya tidak mudah untuk dikultivasikan. Keduanya berdiri di depan tugu batu. King Sui dengan hati-hati meletakkan tangannya di atas monumen batu dan tindakan ini menyebabkan pemandangan aneh terwujud.
Tubuh King Sui bergetar dan pada saat itu, gelombang murni energi misterius melayang dari monumen batu tepat ke tubuhnya. Awalnya, King Sui ingin mendorong Qin King pergi, tetapi dia menyadari bahwa energi ini tidak bersifat ganas. King Sui kemudian memberitahu Qin King untuk meletakkan tangannya di monumen, tetapi Qin King mengatakan dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa semakin heran di dalam hatinya. Dengan sangat cepat, King Sui merasa bahwa ukuran pelet 7 warna di tubuhnya telah membesar. Dia juga bisa merasakan Frenzied Bull Strength semakin kuat. Kekuatan itu secara bertahap menjadi lebih lemah ketika memasuki tubuh sampai menghilang sepenuhnya. Selama proses ini, Qin King diam-diam berdiri di sana. Ketika King Sui meliriknya, dia lalu bertanya, "Bagaimana?" King Sui tersenyum sambil mengangguk. Seharusnya tidak terlalu buruk. King Sui hanya bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat, tetapi mengenai jumlah peningkatan aktual serta manfaat lainnya, dia tidak begitu jelas tentang itu. Meski begitu, dia masih bisa merasakan bahwa manfaat yang dia peroleh tidak terlalu buruk. Setelah dia menarik tangannya, King Sui menoleh ke monumen batu sekali lagi. Ia menemukan bahwa monumen batu tidak lagi penuh dengan ki spiritual seperti sebelumnya. Itu lebih seperti monumen batu biasa. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke patung batu Titan Ox raksasa, dia terkejut. Patung batu itu tiba-tiba menjadi redup. Dia tahu bahwa ini ada hubungannya dengan gelombang energi yang masuk ke tubuhnya. Kekuatan Titan Ox dari monumen batu telah dicap di benak King Sui. Dia melihat sekelilingnya dan melanjutkan setelah dia menemukan bahwa tidak ada yang menarik. Dia awalnya berpikir bahwa akan ada beberapa bahan surgawi atau harta duniawi di sini, tetapi dia tidak kecewa karena King Sui merasa bahwa dia sudah mendapat banyak manfaat. Setelah mereka keluar, King Sui memilih lokasi dan memutuskan untuk tinggal di sana bersama Qin King selama beberapa hari untuk menumbuhkan kekuatan Titan Ox. Qin King secara alami menyetujui permintaannya. Lokasi yang mereka pilih agak jauh dari istana. Dalam hal ini, tekanan yang membebani mereka akan berkurang dan Black Fury Demon Oxen juga tidak akan muncul di sini. Ini adalah inti pusat dari tanah suci bagi mereka, karenanya sangat damai. King Sui merasa kultivasi kekuatan Titan Ox-nya luar biasa mulus. Ini mungkin karena Frenzied Bull Strength. Selain gelombang energi misterius ke dalam tubuhnya, dia merasa sangat akrab ketika dia mengembangkan kekuatan Titan Ox. Qin King, di sisi lain, menemui kesulitan saat dia melangkah maju. Di permukaan, sepertinya dia tidak akan memiliki masalah dalam mengolah kekuatan Titan Ox dan akan sangat mudah untuk melatihnya. Namun, ketika dia mulai mengolahnya, dia menemukan segala macam rintangan di setiap langkah. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Setelah dia mencoba selama setengah hari, Qin King memutuskan untuk menyerah dan fokus pada serangan kombinasi jari dan pedang Phoenix miliknya. Menatap King Sui yang benar-benar fokus pada kultivasinya, Qin King merasakan ketenangan di hatinya. Mungkin, dia harus bergaul dengannya lebih lama. Namun, dia tidak tahu kapan dia bisa membuatnya melepaskan semua hambatannya sepenuhnya. Pada saat King Sui berhenti, hari sudah sore. Dia menoleh dan melihat Qin King tersenyum padanya, maka dia berjalan dan bertanya, "Ada apa?" Qin King menggelengkan kepalanya, "Mungkin teknik kultivasi ini terlalu tirani, tidak cocok untukku." King Sui mengangguk setelah memikirkannya. Dia juga sampai pada kesimpulan ini. Dia mampu mengolah ini karena dia pernah membudidayakan Frenzied Bull Strength sebelumnya. Itu pasti ada hubungannya dengan energi misterius yang masuk ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Di alam abadi Valet Jade, King Sui mengkonsumsi pil 7 yang terakhir dan menyerap energi di dalamnya. Saat ini ketika kekuatannya meningkat, King Sui merasakan ketenangan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Ada pepatah mengatakan bahwa satu botol penuh tidak menimbulkan suara tetapi botol yang setengah penuh sering berdentang. Sekarang, dia merasa seperti dia adalah botol penuh dibandingkan dengan dia di masa lalu.
Dia tiba-tiba merasa banyak hal tidak penting karena kepercayaan dirinya menjadi lebih kuat. The Seven Colored Pellet meningkatkan 50 kali lipat kekuatan karena Frenzied Bull Strength. Statistik kekuatan mentahnya mencapai kira-kira 2 kali lipat dari kekuatan sebelumnya. Di bawah efek augmentasi bambu arhat, pelet 7 warna, pelindung emas paragon, formasi nebula ilahi, dan segel rock, dia mencapai kekuatan sekitar 900 juta matahari. Karena efek penguatan fondasi, kekuatan mentah King Sui sangat dominan. Selain itu, pertahanannya tidak kalah dengan serangannya. Selain Foolish Loyalty dan Paragon Golden Armor, King Sui merasa pertahanannya saat ini seperti papan baja. Jika dia harus bertarung dengan naga hitam lagi, dia sangat yakin bahwa naga hitam itu bahkan tidak akan bisa melukainya. Dahulu kala, King Sui menyukai serangan dan kecepatan yang tajam. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa memiliki pertahanan dan daya tahan yang kuat sama sekali tidak buruk. 47 pil yang memungkinkannya mencapai transformasi yang menjatuhkan surga. Pertahanannya yang kuat membuatnya sedemikian rupa sehingga serangan dari lawan dengan level yang sama hanya akan sama dengan memberinya goresan untuk meredakan gatal. Bunga naga racun tumbuh dengan sehat di alam abadi Valet Jade. King Sui, bagaimanapun, untuk sementara tidak memiliki niat untuk menggunakan bunga itu. Dia ingin menunggu sampai dewasa dan melihat apakah tanaman ini bisa menghasilkan bibit. Dia mengarang banyak racun dan semuanya sangat mematikan. Bahan dan bahan dari naga racun benar-benar berguna baginya. Ketika King Sui keluar dari alam, hari sudah pagi. King telah bangun dan sedang berlatih rutinitas paginya agak jauh. Selama beberapa hari ini, dia bisa melihat kekuatan King Sui meningkat dengan mata telanjangnya. Yang membuat King Sui terkejut adalah bahwa selama setengah bulan ini, King juga mengonsumsi 2 pil 7 yang. Meskipun itu juga efektif padanya, dia tidak berada di bawah efek pelebaran waktu dari alam abadi Valet Jade, oleh karena itu peningkatan kekuatannya tidak secepat King Sui. Kamu tumbuh lebih kuat lagi, ucap King tersenyum. Ini adalah keempat kalinya dia mengatakan ini. Ini akan menjadi yang terakhir kali. Saya tidak akan dapat tumbuh lagi dalam kekuatan dalam waktu singkat. King Sui memiliki alam abadi Valet Jade selain basis kultivasinya yang sangat stabil sebelumnya. Karenanya, sekarang setelah kekuatannya meningkat, itu tidak akan menjadi tidak stabil. Apakah kamu masih belum puas meski sudah menjadi begitu kuat dalam waktu setengah bulan? Bagaimanapun, itu mungkin bukan hal yang baik jika kekuatan ledakanmu meningkat terlalu cepat dan terus-menerus. King tersenyum. Haruskah kita kembali? King melanjutkan. Ketika dia mendengar kata-kata King Sui sebelumnya, dia tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Dalam kurun waktu yang singkat ini, dia juga dianggap telah memperoleh banyak manfaat. Dalam waktu setengah bulan ini, kekuatan miliknya dan kekuatan binatang iblisnya telah meningkat pesat. Aku benar-benar merasa ingin tinggal di sini seperti ini bersamamu selamanya. King Sui berkata dengan sedikit angan-angan dalam nadanya. King memerah, sebelum berbicara dengan suara lembut, biarkan aku pergi mengemasi barang-barangku. Kami akan segera pergi setelah itu. King Sui mengangguk, dia tidak punya banyak barang untuk dikemas. King juga tidak lambat. Dia selesai berkemas segera setelah itu dan keduanya terbang ke arah dinasti Qin besar. Setelah kembali ke dinasti Qin besar, King Sui merasa sedikit tidak nyaman. Dia memikirkan klan Gu. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya sangat mudah jika dia ingin berurusan dengan mereka. Qin Baifu sangat senang saat melihat King Sui dan King kembali. King Sui dianggap sebagai eksistensi khusus di klan Qin. Dia adalah dermawan bagi mereka. Juga, banyak dari mereka percaya bahwa King Sui akan menjadi suami King di masa depan. King juga dianggap sebagai eksistensi unik. Banyak orang di Manor tahu bahwa dia akan menjadi pelindung klan mereka di masa depan. Setelah itu, King Sui, Qin Chuan, Qin San, dan Qin Ying memutuskan untuk minum untuk merayakan bertemu satu sama lain setelah sekian lama.
Interaksi mereka dipenuhi dengan kehangatan dan tawa, dan poin utamanya adalah bahwa Qin Chuan dan yang lainnya tidak memperlakukan Qin Sui sebagai orang luar. Dalam hati mereka, Qin Sui dan Qin King terikat untuk bersama di masa depan. Tidak masalah jika dia tidak menikah, tetapi jika dia menikah, pria yang dia nikahi pasti adalah Qin Sui. Cintai aku, cintai anjingku. Karena Qin Sui merasa dekat dengan orang-orang di kediaman Raja Qin. Bagaimanapun, orang-orang di Manor itu adalah karakter dan kepribadian yang mirip dengan Qin Sui. Jika tidak, dia tidak akan terlalu dekat dengan mereka. Kakak Sui, apakah saudari Qin cantik? Ucap Qin Ying, dia adalah yang termuda di sini. Qin Sui akan selalu memberinya banyak hadiah ketika dia datang. Di antara begitu banyak pria yang mengejar Qin Sui adalah satu-satunya yang dia setujui. Yang lainnya sombong, lalim, atau munafik. Cantik seperti peri surgawi, ucap Qin Sui tersenyum. Bocah bau, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Qin memelototi Qin Sui sambil mendandani Qin Ying. Qin Ying membuat wajah, mengedipkan mata saat dia menatap Qin Sui sambil diam-diam membuat gerakan jempol dengan ibu jarinya. Qin melihat itu dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qin Sui, Kinger, saya mendengar beberapa berita kemarin. Klan Leng dari dinasti kekuatan suci telah mengirim orang ke dinasti Qin Agung kita. Sepertinya mereka di sini untuk balas dendam. Qin Chuan melirik Qin Sui dan Qin saat dia melaporkan. Qin Sui mengingat klan Leng hanya pada saat ini, dia akan benar-benar melupakan mereka jika Qin Chuan tidak mengungkitnya. Qin dengan santai menjawab, ada beberapa orang dari klan Leng yang mati di tangan kita. Namun, mereka layak mendapatkannya. Karena mereka datang ke sini begitu cepat, itu berarti mereka tahu kitalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan anggotanya. Saat itu, pada dasarnya tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa mereka adalah pembunuhnya. Karena klan Leng dapat menyelidikinya dengan sangat jelas ke titik di mana mereka bisa cukup percaya diri untuk mengirim orang ke dinasti Qin besar, itu berarti klan Leng juga cukup kuat. Apakah ada gerakan dari mereka? Saat ini kekuatan Qin Sui telah meningkat pesat dan dia tidak takut. Tetapi dia masih merasa lebih baik berhati-hati. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Gu. Saya yakin mereka pasti telah membentuk aliansi. Qin Chuan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Qin Manor tidak lebih lemah dari klan Gu, tetapi klan Gu memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika kedua klan benar-benar bertempur dalam bentrokan berdarah, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan dikalahkan. Sekarang klan Leng telah bersekutu dengan klan Gu, mereka benar-benar tidak boleh ceroboh. Qin Sui tersenyum, jangan khawatir, aku akan pergi mencari mereka sendirian. Apa yang kau bicarakan? Apakah kamu tidak menganggap kami keluargamu? Qin Chuan dengan tidak senang menjawab, Anda adalah kakak laki-laki Qin, dan itu berarti Anda adalah saudara laki-laki saya juga. Sejujurnya saya memperlakukan kalian sebagai saudara saya. Qin Sui terkekeh. Qin menunduk. Dia tahu apa yang dimaksud Qin Sui dengan itu, dan begitu pula semua orang di sini. Ketika mereka melirik Qin, mereka tahu bahwa kemungkinan mereka bersama cukup tinggi. Haha, tepat sekali. Ayo minum. Saudara Qin Chuan, jangan berinisiatif dan ceritakan ini pada orang tua itu dan yang lainnya. Saya tidak ingin mereka ikut campur. Mari kita lakukan sendiri kali ini. Qin Sui berbicara setelah berpikir sejenak. Dia merasa bahwa dia dan Qin sudah cukup. Meskipun Qin Chuan dan yang lainnya tidak bisa menandingi Qin dan dirinya sendiri, mereka masih ahli yang sangat kuat. Apalagi, Qin Sui tidak benar-benar berniat meminta bantuan mereka. Aku tahu. Tapi saya pikir orang tua dan ayah saya seharusnya sudah tahu tentang ini. Qin Chuan tersenyum. Kakak, kita bisa mengatasinya. Katakan kepada mereka untuk tidak mengambil tindakan terlebih dahulu karena jika kami, generasi junior, yang membuat kekacauan, akan lebih mudah untuk menangani semuanya juga. Sekarang,
ada banyak orang yang berencana untuk menculik anggota kediaman Raja Qin. Pada saat ini, Qin King menambahkan, berita ini tidak akan mengganggu keadaan hati King Sui. Dia sama sekali tidak takut. Kekuatannya meningkat sangat tajam sehingga dia yakin dia bisa menangkis serangan apapun. Setelah beberapa waktu, Qin Chuan dan yang lainnya kembali, hanya meninggalkan King Sui dan Qin King. Saat ini, keduanya tinggal di pavilion yang sama. Apa kamu merasa cemas? King Sui tersenyum saat dia bertanya. Dulu saya tidak pernah khawatir, apalagi sekarang. Saya yakin kita berdua bisa menangani ini. Qin King tersenyum dan berbicara dengan nada santai. Suami dan istri adalah satu hati. Cinta dan kemauan kita bahkan bisa menghancurkan logam. King Sui terkekeh. Kalau begitu, apakah kamu senang dan nyaman? Sedikit. King Sui dengan serius menjawab. Wah, kamu sangat bodoh. Sekarang, Qin King sudah terbiasa dengan godaan King Sui. 3 hari ini berlalu dengan damai. Tidak ada gerakan baik dari klan Leng maupun klan Gu, tapi ini terasa seperti ketenangan sebelum badai. Semakin damai hal-hal sekarang, semakin King Sui dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang salah. Pada hari keempat, Qin King menerima surat. Setelah membacanya, dia menyerahkannya ke King Sui. King Sui melihat ekspresi tak sedap dipandang di wajah Qin King dan merasa sedikit khawatir. Dia melirik surat itu. Hanya ada beberapa kata di dalamnya. Jika Anda ingin Qin Ying tidak terluka, pergilah ke Pulau Moonwolf sebelum malam hari. Jangan beritahu orang-orang dari Qin King Manor dan bawa bocah bernama King Sui itu. Jika Anda tidak melakukan apa yang kami inginkan, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mereka mulai bertindak. King Sui dengan kejam merobek surat itu menjadi beberapa bagian. Aku harus pergi ke sana. Qin King berbicara dengan suara rendah. Yinger ada di tangan mereka. Jika mereka berani menyakiti bahkan sehelai rambut dari kepalanya, aku pasti akan memusnahkan mereka semua. Ayo pergi bersama. Kami tidak akan memberitahu orang lain di klan Anda. Apakah Anda tahu di mana lokasi Pulau Serigala Bulan? King Sui juga khawatir di dalam hatinya. Qin Ying diculik, dan dia benar-benar marah dengan kesediaan mereka menggunakan metode seperti itu. Sepertinya kali ini, mereka akan menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuan mereka. Pulau Moonwolf berada di tengah-tengah dinasti Qin besar dan dinasti Secret Might. Kota Qin King dapat dianggap sebagai kota yang paling dekat dengan perbatasan dinasti Qin besar. Itu juga yang paling dekat dengan Pulau Serigala Bulan. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi padanya. King Sui mencoba menenangkan hati Qin King. Dia tahu, dia bisa memahami perasaannya. Tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus tetap tenang. Pulau Moonwolf adalah pulau terpencil yang berdiri sendiri dengan banyak serigala bulan yang hidup di atasnya. Begitulah cara itu dinamai seperti itu. Serigala bulan ini tidak terlalu kuat tetapi jumlah mereka tidak boleh diabaikan. Mereka adalah yang teratas dalam rantai makanan di Pulau Moonwolf. Pemandangan lapangan Pulau Serigala Bulan sangat bagus. Seseorang bisa melihat burung terbang dan binatang berjalan dari kejauhan dengan sekali pandang. Tidak banyak penutup alami bagi orang untuk bersembunyi di baliknya. King Sui dan Qin King tidak memberitahu orang lain. King Sui yakin bahwa mereka akan dapat menyelamatkan Qin Ying sendiri. Dia yakin bahwa orang yang bertanggung jawab atas ini adalah klan Leng dan Gu. Selain dua klan itu, mereka tidak memiliki musuh lain. Menatap Pulau Moonwolf, King Sui merasa bahwa mereka memiliki keuntungan. Karena mereka di sini lebih dulu, kedatangan orang lain akan dengan mudah diperhatikan oleh mereka. Mereka berada dalam bayang-bayang dan karenanya, inisiatif ada di tangan mereka. Permukaan pulau itu tertutup tumbuhan, gunung, bebatuan, dan hutan. Terlalu sulit untuk mencari orang di sini. Ketika mereka berdua berjalan melewati pulau, mereka juga tidak terburu-buru untuk menemukan Qin Ying. Musuh mereka akan muncul cepat atau lambat. Namun, waktu mengalir dengan cepat dan segera, setengah hari telah berlalu. Langit menjadi gelap.
King Sui tahu bahwa lawan mereka dengan sengaja menguji kesabaran mereka. Mereka memanggil beberapa kali, namun mereka tidak mendapat tanggapan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? King mengerutkan kening. Dia jelas merasa sangat cemas. Bagaimanapun, adik perempuannya diculik oleh musuh mereka. Dengan kilatan cahaya yang tiba-tiba, King Sui memanggil beberapa kaisar langit lebah dan menggunakannya untuk mengintai. Dia hampir melupakan makhluk kecil ini. Siuh! Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat di udara dengan kecepatan yang membutakan. Tung! King Sui melaju setelah itu dan beberapa saat kemudian, dia melihat panah itu menjepit selembar kertas ke pohon. Membuka gulungan kertas itu, hanya ada 6 kata di atasnya. Berjalanlah sejauh 30 mil ke selatan. Setelah membaca, perasaan spiritual King Sui menyembur keluar, dengan cepat mengamati daerah tersebut. Dengan sangat cepat, dia menemukan lokasi yang diisyaratkan oleh kata-kata di atas kertas. Itu berada di lembah pegunungan tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Sangat sulit untuk menyergap para pembudidaya, apalagi pembudidaya tingkat King Sui. Perasaan spiritualnya terlalu menakutkan. Ayo keluar, kita di sini. Setelah mereka tiba di pintu masuk lembah, King Sui berhenti dan tidak maju lebih jauh. Setelah sekitar 10 menit, langkah kaki terdengar saat lebih dari 10 ahli berjalan keluar dari lembah. Pria yang memimpin adalah pria tua yang memancarkan ketajaman. King Sui menatap pria tua yang memimpin. Pria ini berambut putih, tapi dia sama sekali tidak terlihat pikun. Dia mengenakan pakaian rapi dan memancarkan rasa transendensi. Dari jubahnya, orang bisa tahu bahwa dia berasal dari klan Leng. Namun, mereka tidak tahu apakah ada dari klan Gu yang terlibat dalam plot ini. Di mana adikku? King menatap lelaki tua itu saat dia bertanya dengan dingin. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu membunuh anggota klan Lengku. Berapa banyak yang sudah kamu bunuh? Tatapan pria tua itu seperti es saat dia menatap King dan King Sui. Aku hanya membunuh mereka yang pantas mati. Mungkinkah Anda tidak tahu karakter seperti apa yang dimiliki klan Leng Anda? Ucap King tidak mundur dari pertanyaan itu. Dia menatap langsung ke orang tua itu dan berbicara tanpa memperhatikan sopan santun. Leng Ye adalah seorang jenius dari klan Leng. Semua keturunan tertinggi dari klan bangsawan akan memiliki sedikit masalah dengan kepribadian mereka. Tetapi di klan yang kuat, ini tidak akan dihitung untuk apapun. Namun, manusia juga membutuhkan keberuntungan. Jika Leng Ye tidak bertemu King Sui dan King, tidak diketahui bagaimana hidupnya akan terbuka. Tetapi hidup hanya memiliki terlalu banyak kebetulan. Leng Ye telah menemui mereka berdua dan sebuah kecelakaan terjadi. Tidak ada yang bisa membunuh orang-orang dari klan Leng saya. Orang tua itu dengan dingin membalas. Saya sudah di sini. Lepaskan adikku. Lakukan apa yang kamu inginkan padaku. Kamu harus tahu siapa yang bertanggung jawab. Tidakkah Anda merasa metode Anda terlalu tercela? King mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Karena kamu berani membunuh orang-orang dari klan Leng saya, mengapa saya tidak membunuh anggota keluarga Anda? Tawa dingin lelaki tua itu membuat semua orang merasa kedinginan. Tidakkah menurutmu metodemu terlalu tidak tahu malu? Tidak peduli apa, klan Leng adalah klan yang hebat. Jika yang lain mengetahui bahwa kalian telah menggunakan metode seperti itu, bukankah itu hanya akan membuatmu mengejek? King dengan marah berbicara. Dia sudah hendak bergegas tetapi ditahan oleh King Sui. Hina dan tidak tahu malu. Metode tidak penting. Hasil adalah segalanya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.